yang mengatakan iblis yang mengatakan iblis yang mengatakan iblis Kristen bertopeng, yang mengklaim Yohanes 8. Kok jadi kita yang disalahkan? Dengar dulu Chan, kamu mulutnya kayak saya ambil alih deh, saya ambil alih. Enggak usah. Dari tadi kok nyerang pribadi terus. Gini loh, kau dari tadi nyerang. Enggak. Gini, Kalau mau kita berdua aja nih, Pak. Ayo, enggak, diam, enggak usah, enggak. Gini, dengar. Ini aku yang bikin aturan di sini ya, bukan kau. Pertama, di sini narasumbernya aku sama Kang Chan. Terima kau atau tidak, itu hakku. Aku yang punya komando. Oh, ini Syair Berdarah yang ini Syair Berdarah katanya yang wajahnya udah kelihatan. Iya. Jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa? Nanya, apakah apa? Apakah, lanjutkan Pak. Apakah, Pak? Kenapa Bapak nih? Pak? Duh, kasihan sih Bapak. ngelek kayaknya. Ntar dulu. Nek Sulis. Oke. Apa yang terjadi pada Bapak tadi? Bapak tadi itu terlalu banyak terdoktrin. Doktrin bukan dari doktrin Yesus. Kalau doktrin dari Yesus, ketika kita melakukan statement, kita bukannya backup data. Nah, tanda-tanda bukan dari doktrin Yesus, klaim tanpa data. Seperti Edis tadi. Kata Edis, mana tadi saya buka lagi ya, saya lupa. Bentar nih, boleh nih ya, bentar. Apa katanya? Kamu sendiri, dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Jadi keselamatan itu bukan karena penyaliban, kata Edis. Bagus.
Keselamatan bukan karena penyaliban. Sedangkan dalam Bible, kalau kita buka ya, contoh dalam Bible. Contoh, Kolose 2 nomor 14. Dengan menghapus surat hutang, kamu juga meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, maksudnya sunat rohani itu kan, sunat hati, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya di pada kayu salib. Tapi kata Edis, keselamatan bukan karena penyaliban. Bukan penyaliban, kata Edis. Ini di Bible bagus. Teman-teman support terus Edis ya. Bagus. Yesus punya Tuhan, keren, bagus. Ayat seranjak satu kerat, saya bisa tunjukkan sekeranjang data ayat poligami dalam Bible, bagus. Sekarang keselamatan bukan di penyaliban. Mantap. Keren ini, bagus. Ini ada wikil. Silakan, Pak. Wikil agamanya apa? Malam. Ya, malam wikil bisa buka kamera. Islam saya. Oh iya. Oh Islam, oke. Waalaikumsalam. Ya. Keren ya, mantap. Dan kemarin kan dia bilang Alkitab mengajarkan politeis waktu dia sama Justin Peter. Saya punya rekamannya tuh. Saya punya rekamannya. Nanti saya potong-potong semua statementnya, saya jadikan satu video nanti. Iya, bagus. Mantap itu. Jadi keselamatan menurut Pak Edis bukan di penyaliban. Bukan ya, bukan di penyaliban. Konsekuensinya itu apa? Kalau kita baca kata Paulus, penyaliban. Jalan kebenarannya agamanya apa? Besarkan dulu, besarkan. Ya, tapi agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa, Pak? Agamanya apa? Jalan agamanya apa? Jalan. Kok malah diem? Minimal ngomong. Ya udah deh, turun ya. Dia cuma mau nampangin muka Edis ini doang ya. Dia Kristen yang kecewa dengan Edis. Teman-teman, nanti itu ya. Kristen yang kecewa sama Edis. Kesian. Bayangkan ya, ini bagus ya. Ini apa betul wa makaru wa makarallah walau khairul makirin. Bayangkan poligami itu digenjor-genjor oleh gereja kan. Allah, itu poligami. Aku bisa nunjukkan sekeranjang data poligami dalam Bible. Nah, sekarang yang paling inti, sentral dari kekristenan, tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristen, kata Paulus. Kata Edis, keselamatan Kristen bukan di penyaliban. Mantap. Terus gas. Mantap. Kan begitu kan? Kita ini capek-capek Uniripa tuh berapa belasan tahun mungkin, capek-capek ingin memahamkan kepada teman-teman Kristen kalau Yesus punya Tuhan. Itu dipermudah oleh Pak Edis. Dibantu. Coba berapa lama waktu yang bisa dihematkan? Ternyata Kristen sendiri mengatakan Yesus punya Tuhan. Sekarang keselamatan bukan di penyaliban. Keren. Bagus. Keren. Silakan Pak Ade Sudirman, Muslim atau Kristen. Assalamualaikum, nyimak aja Uniripa, Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita orang Islam tuh sepatutnya bersyukur atas kehadiran Edis, karena nggak perlu kita capek-capek lagi menghancurkan doktrin kekristenan, karena Edis telah melakukan untuk kita. Dan umat Kristen membayar Edis untuk menghancurkan agama mereka sendiri, ya nggak apa-apa, kita ikhlas kok.
Kita support Edis teman-teman dengan cara mari kita sama-sama mengajak orang Kristen untuk nonton Edis supaya orang Kristen tahu bahwa Edis itu adalah orang yang telah membawa kebenaran yang kita ajarkan selama ini ke dia. Saya pikir Edis nggak nangkap dulu waktu semua yang saya ajarkan itu bahwa penyalipan itu karya iblis, bahwa Yesus itu punya Tuhan, poligami itu diizinkan dalam Bible, Bible itu mengajarkan politeis. Sekarang penyalipan bukanlah karya keselamatan. Saya dulu capek ngajarin itu, ternyata nangkap juga Edis ya. Bersyukur saya, alhamdulillah pelan-pelan dengan diskusi dengan kami akhirnya Edis mengerti ya, dan mulai diajarkan pelan-pelan ke saudara Kristen. Bravo Edis, tepuk tangan buat Edis. Pastor banget. Itu benar sekali semua. Yesus punya Tuhan. Ayat poligami berjubel, berkeranjang dalam Bible. Terus keselamatan bukan di penyaliban. Wah, keren pokoknya itu. Ya, silakan dibuka. Kameranya dibuka, agamanya sebutkan. Bro Abu Nawas, Mesti kameranya dibuka. Ya, wajib di sini buka kamera karena di sini sekarang mutlak wajib buka kamera. Luar biasa Edis ini ya. Saya jadi makin senang nonton Edis. Tolong dong Kang Chan bagi nanti mau dijadiin video di ini di iniin Facebook. WA-nya. Nanti saya kirimin. Nanti saya ambil beberapa statementnya dari dulu ya. Statement kan itu banyak tuh. Kalau penyaliban agak berat ini. Waduh, apa bedanya buka kamera sama pakai topeng? kan kita mau lucu-lucu malam ini ya nggak apa-apa. Mending kita lucu-lucuan ya kan. Muslim atau Kristen Pak? Kayak oten. Oten, oh iya. Oten. Kayaknya Bapak udah siap diskusi ya? Nanggepin aja sih tadi apa kan sama Oh iya iya. kalian bilang bahwa penyalipan karya iblis gitu kan. Bukan. Kata Pak si Rifa bilang begitu. kata Edis tuh gini katanya, bahwa Kata keselamatan Edis. kata Edis, keselamatan Kristen itu bukan di penyaliban. Setuju nggak? Tadi kan Kalau saya baca dalil ya, contoh. Kalau kedua nomor 10. nanti Ya. kita bahas itu. Tapi tadi saya dengar narasinya siapa? Rifa katakan bahwa Ya, dengarkan baik-baik ya. gini. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebentar, biar jelas dulu, saya paham maksud kamu. Tapi walaupun itu narasinya Edi, tapi kan kamu mengulang-ulangnya terus ya kan? Ya berarti lemparkan ke Edis tanggung jawabnya. Karena yang ngajarin saya, yang ngajarin Edis tuh saya. Tapi Iya. alhamdulillah Edis memahaminya dengan baik dan benar dan menyadarinya dan kemudian mengajarkannya seluruh umat Kristen dan sudah banyak umat Kristen yang percaya itu. Bahkan berarti Deki Ngadas, Pak Bom sebentar. Jangan diganggu dulu, bergantian biar kita akunnya nggak bermasalah. Jadi ternyata ketika Edis yang menyampaikan, kenapa umat Kristen banyak yang menerima? Karena mungkin Edis menggunakan pendekatan seagama, jadi lebih mudah dipercaya. Padahal yang ngajarin itu kami umat Islam tuh. Edis, coba kau baca Yohanes 8:37, yang menyalibkan Yesus itu bapaknya iblis. Akhirnya Edis lambat laun mengerti. Kemudian sekarang Edis mengajarkan. Iya, Yohanes 8:37 akan dibaca. Ini berarti omongannya Rifa ya, bukan Edis. Yohanes 8:37. Ini gimana sih nih orang ini? Makanya dibuka Bible Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40. Yesua berkata, yang ingin membun-bun dia bapaknya adalah si iblis. Pak, Anda harus belajar gini Pak, di mana source sumber dari klaim. Kalau dalam Bible, Bapak minta pertanyaan kepada Bible. Kalau ke si X, Bapak minta pertanyaan ke si X. Jangan si X yang membuat klaim, Bible membuat klaim, Bapak lemparkan kepada yang lain. Ini bukan zamannya dosa waris. Bakuno. Nah, gini, kan Abu, kalian kan Abu. senang mengulang-ulangin itu sebagai gorengan-gorengan ya, artinya Bukan kalau gorengan, Abu. Abu, dengar Abu ya.
Dengarkan baik-baik Abu, makanya jangan dipotong kalau Bunda Gembala lagi bicara. Itu hidungnya Pertama. kayaknya anginnya kurang itu Bapak agak oksigen agak kurang Kasih kayak. lubang di sini. Kasih lubang lagi Dek. dua, tiga Nanti lagi lah. kamu pingsan dek. Iya. Masa ini mulutnya sendiri. Bukan maksudnya harus Udah, nyambung santai. gitu. Iya, Nah, udah. Gini dek, gini dek. Ya. Dengar baik-baik ya dek ya. Dengar dek. Pertama saya mau katakan nih. Kalau ada orang yang benar tidak pernah bersalah, dihabisi nyawanya, disiksa nyawanya, itu pasti bukan Tuhan yang menginginkan. Tapi yang menginginkan orang benar untuk disakiti adalah iblis. Itu dalam pandangan universal, tanpa kita pakai agama Islam dan Kristen. enggak menurut Ada Bible juga orang tadi. baik. Menurut Ya, Bible nanti juga kan tadi. kita ke sana. Enggak, nanti kita ke sana. Maksudnya gini. Jadi jangan menuduh sesuatu kepada kami. Nah, itu baru universal ya. Orang yang tanpa beragama pun tahu kalau ada orang tidak bersalah, orangnya baik, benar, ganteng, tiba-tiba dihantam, disakiti, pasti itu bukan kehendak yang benar, tapi kehendak dari orang jahat atau iblis. Nah, itu universal. Sekarang kita pakai Islam. Di Islam ini agama yang sejalan dengan rasionalnya manusia. Maka secara empati, kalau ada orang yang bersikap zolim kepada orang yang tidak pantas mendapatkan kezoliman, itu namanya perbuatan sibilis, syaitonir rojim. Karena salah satu perbuatan syaitan adalah zolim. Zolim artinya apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang benar itu harusnya dicintai, disayangi, dan dimasukkan ke surga. Tapi orang jahat dihukum. Tapi ternyata penyalipan adalah sebuah upaya untuk menyiksa orang benar yang tidak bersalah. Maka dalam penyalipan pandangan universal, sebentar dulu, selesai dulu Maksudnya, Bunda Gembala. Ya, Tadi penyalipan nanti itu berarti bertanya. bukan kehendak Allah ya. Bukan, maksudnya supaya di sini Rifa juga jangan lupa dengan apa yang diucapkan gitu loh Rifa. Saya Anda baca aja mengucapkan sendiri. ini dari Bible. Coba kamu buka Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 40, baca yang kuat. Coba baca Pak, baca. Oke, saya baca lah ya biar kita ada Yohanes berapa? 8 ayat. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 dan sampai ke 40. Oke. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di hatimu, di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dengan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Oke? Ngerti nggak sampai situ? Lanjut. Sebentar. Lanjut. Kita pakai checkpoint dulu. Ngerti nggak sampai situ? Oh, ya. Sampai situ ngerti nggak? Nggak sampai situ ngerti? Ngerti nggak? Apa? Kamu ngerti nggak? Kamu Ngerti. nggak? Ngerti lah. Ngerti. Oke, kita gantian. Sekarang saya tanya sama apa? Bukan tanya sampai situ dulu ngerti nggak? Oke. Ya kan kita sama-sama Jadi ngerti nih kan. iya. Ya, Jadi kalau pemahaman kamu iya. apa? Nah, jadi orang-orang di situ yang hendak menzolimi Yesus di sini, dia ingin membunuh aku, kata Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Seseorang yang mengatakan kebenaran padamu, kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Jadi membunuh Yesus itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Enggak ngerti. Bukan kehendak Tuhan, benar. Salah. Boleh lanjut, boleh bebas. Lanjut. 41 berarti sekarang. 41. Bukan kehendak Tuhan ya, sekarang 41. Oke, terus? Baca 41 nya. 41. Oke. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Apa tuh yang mau kamu Terus. sampaikan? Baca Terus. lanjut. Sampai berapa nih bacanya? Sampai ke Ya ampun, kitabnya sendiri kok malas baca Bukan ya. sampai berapa? Biar 44. 44. Kata Bentar lagi. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan
dia yang mengutus aku. Checkpoint dulu, Ya. checkpoint. Sampai situ Bentar, ngerti nggak? Sebentar, sampai 43 dulu ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Oke? Jika Lanjut. iblis Oke, lanjut Terus, ya. terus. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin Tuh. melakukan keinginan-keinginan bapamu. ialah Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Oke? jadi yang ingin yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu Tuhan atau iblis? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Heeh. yang melakukan pembunuhan itu iblis. Yang pastinya. Iya, pintar. terima kasih pintar. Bukan Oniripa berarti menurut Yohanes 8 Iya. gitu. Terus Iya, jangan lemparkan. Jangan tuntut ke Oniripa. Jangan tuntut ke Oniripa. Enggak, masalahnya apa? Menurut kamu yang menghendaki pembunuhan kepada Yesus itu Tuhan atau jadi rencana Tuhan atau rencana iblis? Manusia yang ingin membunuh dia. Barusan Sudah ada nomor 44. ayatnya. Nah, kan kalian kan bacanya setengah-setengah ya kan? Loh, Tadi kita baca full. mana Kan sih? didengarin bareng kau baca sendiri. Kan tadi kita bilang di atas. Keinginan siapa? Coba, tadi kan gini. Keinginan maksud saya, siapa? sebentar, Uni Rifa, Keinginan sebentar. siapa yang Ya, diikuti? Oke. Boleh Nomor nggak, 44 kamu baca. Nggak usah pakai yang Karena begitu, lucu. kita ngobrol ya. Karena Nah, lucu. kalau gitu juga aku bisa juga. Nanti kan Boleh, nggak enak kita silakan. diskusinya, gitu. Sekarang nomor 44 baca. Baca nomor 44. Enggak, sebentar. Tadi kita sudah baca dari atas jelas ya. Mengatakan di situ Rifa dan kamu sendiri sepakat yang di situ yang ingin membunuh Yesus. Yohanes 8. Saudara berhenti melemparkan pada orang lain yang tidak Sebentar bertanggung dulu. jawab. Yohanes. Sebentar dulu, Chan. Kamu dengerin dulu. Kamu kenapa sih kok jadi nyolot begitu? Karena kau menuduh Uniripa tidak menuliskan. Dengar Yohanes dulu. 8. Makanya, dengar dulu saya bicara. Ini kebiasaan orang Islam begini nih, main kotak. Kebiasaan orang Kristen nggak nyambung. Ya udah, saya diam dulu. Oke. Jadi waktu kita baca ayat 37, 38, 39, 40 dan kamu break saya dulu. Di situ kamu dan Rifa ingat ya, mengatakan yang di sini ingin membunuh adalah manusia. Orang-orang yang ada pada saat itu di dekat dia. Ya. Nah, itu yang membunuh ya tentu manusia. Sekarang coba baca nomor Manusia itu 44. mengikuti keinginan iblis. Ya ampun, sebentar. orang Nomor gimana 44 sih, ya? baca. Ya, sebentar dulu. Sampai di situ kamu tahu kan yang membunuh adalah manusia. Iya, manusia itu sejalan dengan iblis. Nah, kalau manusia sejalan dengan iblis, itu bukan berarti bahwa manusia itu pembunuhan itu mengikuti rencana iblis karena sejalan bukan Dibaca berarti. nomor 44 baca. Sebentar dulu. Iya, sebentar Nomor 44 dulu. baca. Iya, sebentar dulu ya. Kamu gimana sih? Kan sejalan itu bukan berarti itu sesuai dengan keinginan iblis, ya. Keinginan iblis. Iya, dengar dulu. Chan. Iblislah yang menjadi bapakmu Iya, dan betul. kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Ya, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, ya boleh aja, Chan. Namanya manusia melakukan keinginan yang namanya berbuat dosa. bagus. Karena dari awalnya. Siapa? Keinginan siapa? Sebentar Keinginan dulu, siapa? sebentar dulu. Keinginan Sebentar siapa? dulu. Ya, sebentar Keinginan dulu. siapa? Keinginan siapa? Keinginan iblis. Pinter. Itu dari tadi. Tapi Inilah kalian ini suka ini kok padahal kita? enggak, bukan Kau kamu, yang bukan klaim, kamu, Chan. kita yang disalahkan. Apa salah saya? Terlalu ganteng. Kamu Salah saya kebiasaan, apa? Chan, kalau diskusi motong-motong Yang dulu. mengatakan iblis yang mengatakan iblis yang mengatakan iblis Kristen bertopeng, juga nggak mau bisa ditanya. yang mengklaim Yohanes 8. Kok jadi kita yang disalahkan? Dengar dulu, Chan. Kamu mulutnya kayak Saya ambil alih deh, perempuan. saya ambil alih. Enggak usah. Dari Iya. tadi kok nyerang pribadi terus. Gini loh, kau dari tadi nyerang. Enggak. Begini, Kalau yaudah, mau kita berdua aja, diskusi, Rifa. Ayo, nggak kita diam, berdua. nggak usah, nggak. Gini, dengar. Ini aku yang bikin aturan di sini ya, bukan kau. Pertama di sini narasumbernya aku sama Kang Chan. Terima kau atau tidak itu hakku. Aku yang punya komand. Oh, ini syair Kedua, berdarah kau yang diizinkan. ini syair berdarah katanya yang wajahnya udah kelihatan. Iya. Jadi di sini kan menjadi moderator ya. Jadi di sini kamu di sini
disuruh untuk kalau tidak bertanya, kalau tidak menjelaskan. Nah, tadi ketika saya mengatakan Edis itu sangat luar biasa karena telah mengajarkan ajaran Islam, salah satu ajaran Islam apa? Bahwa penyalipan itu karya iblis. Kenapa? Karena orang yang menyalip Yesus itu mengikuti keinginan-keinginan iblis. Iya. Itu yang pertama. Yohanes tadi yang 8:37 sampai 44 udah kau baca. Yang kedua, Yesus itu punya Tuhan. Itu pun juga kata Edis yang divalidasi oleh Bible. Karena Edis ini memang Alkitabiah, dia memang. Yang ketiga, poligami ayatnya sekeranjang dalam Bible. Yang keempat, Alkitab itu adalah ajaran tentang triteos atau politeis, kata Edis. Terakhir, Edis berstatement lagi bahwa keselamatan bukan karena penyalipan. Nah, di sini kau mau membantah Edis atau membenarkan Edis atau mau ngapain? Jangan Pakai lemparkan topeng. beban kepada Uniripa. Iya. Ke dia lah. Kang Chan ambil alih ya, aku mau ini dulu. Aneh orang nih. Malam dulu. Yang membuat klaim Bible, yang membuat klaim Pak Edis. Tapi kenapa Anda ngejar Uniripa? Nggak jelas. Sekarang coba bantah Bible-nya, Bang. Silahkan. Di mute. Pak, di mute. Di mute, Pak, di mute, Pak, di mute, di mute, di mute. Kalau udah panik kayak cewek, begitu. santai Chan. Kalau nggak saya kasih tahu kok ngomong terus tadi di mute. Lah haul, dikasih di Ya, baik-baikin tapi juga. ngomongnya sedikit-sedikit aja, pelan-pelan, santai-santai. Ya, ini kan kalian kan barusan membahas Edis karena sudah ketemu dengan Bang Zuma. Saya juga sebenarnya tertarik untuk membahas Zuma dari apa yang dia sudah sampaikan. Ya, apa yang disampaikan sama dia tadi membahas mengenai keluaran. Satu-satu dulu, Bang. Satu-satu. Boleh bahas, tapi satu-satu dulu. Anda setuju tidak penyaliban itu karya iblis? Nggak Hah? ada dalilnya, Chan. Nggak ada dalilnya. La haula wala quwata illa billah. Yang mengatakan Edis, Nggak ada. yang mengatakan yang Tadi mengatakan sudah jelas. Edis, yang Yohanes 8 nomor 44 itu keinginan-keinginan siapa tadi? Keinginan siapa? Chan. Baca Keinginan dari siapa? awal tadi keinginan manusia, Chan. Dari ayat 37 kan Baca kau lagi sudah nomor membaca. 44. Ya manusia itu mengikuti keinginan siapa di situ? Iblislah Nggak ada, yang menjadi nggak ada, bapakmu. nggak ada yang Baca, mengikuti keinginan. baca lagi, Nggak ada yang baca mengikuti- lagi. nggak ada, baca, kau yang baca dong ganti. Baik, saya Kan baca. sudah Saya baca. baca Nomor dari 44. 37 dan Ya. baca dari 37 dong. Iya kan 37 terkait orangnya. Sekarang orang itu mengikuti keinginan berarti siapa? yang melakukan di situ siapa? Nah, Orangnya, sekarang saya kan? baca. Iblislah yang ini saya baca. Ini mau saya baca. Logikanya- Iblis. Ini mau saya baca. Kok suruh aku baca? Ini mau saya baca. Iblislah yang menjadi bapakmu. Mu ini siapa? Orang-orang yang tadi. 37, Orang-orang 37. Iya santai dulu. Iya santai dulu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Mu ini siapa? Yang 37. Kenapa ketawa? Lihat Bible-nya sendiri ketawain. Iblislah yang menjadi bapakmu. Mu ini yang 37 tadi. 37, Chan. Iya. Kamu ini gimana sih? Iblislah Ini yang bisa menjadi sampai- bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang Kristen nggak ada ilmu Bible ya? Justru Chan. Gak ada punya nggak kayak ilmu Biblenya tuh ini loh, kurang loh. Dengar, iblislah yang menjadi bapakmu. Maunya kita itu menuju ke yang 37 orang-orang. Nah, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu iblis. Dari pernyataan itu apa yang kau pahami coba? Malah ketawa. Ih, ini, Bible, kamu malu ya? Sebentar, kamu malu ya Bible mengatakan begitu? Lihat, malu dia punya Bible begini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Boleh. Dan Boleh ganti kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dari pernyataan itu apa yang tidak dimengerti? Coba. Boleh bicara? Boleh, silakan. Apa yang tidak dimengerti? Kamu diam ya, kamu diam. Bukan apa yang tidak dimengerti. Asing banget. Orang Kristen pengetahuan Biblenya minim sekali ya. Inilah karena doktrin gereja. Ketika bertemu dengan Bible, mereka tidak ngerti Bible. Udah kamu ngomong dulu, kamu ngomong dulu. Baik, saya ngomong. Inilah contoh orang-orang Kristen. Minim literasi dari Bible. Dia tidak tahu kalau
iblis itu yang menjadi bapak nomor 37 tadi orang-orang itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu nomor 37 sampai nomor 39 kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Kenapa? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kenapa? Karena nomor 37 orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, Yesus. Ketawa dia. Lihat, Kristen tidak tahu Bible-nya sendiri. Tidak tahu Bible-nya sendiri. Sudah? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya, dengar. Coba pertanyaan saya. Gawat ini. Konslet. Iblislah yang menjadi bapakmu. Maunya ini siapa? Coba. Malah ketawa. Dijawab, saudara. Sudah dijawab. Oke, diam dulu ya. Diam dulu. Jadi, kamu itu kalau baca dari 37 ya. 37 kan sudah jelas di situ dikatakan. Aku tahu bahwa kamu Baca adalah lagi. putra Abraham. Oh, ini saya saudara begini kualitasnya. Justru Ini kualitas saya saudara. Justru ini Saudara, ini pelan-pelan, saudara dengar ini pertanyaannya. pelan-pelan. Iblislah Ini yang menjadi pelan-pelan, bapakmu. lembut-lembut. Maunya siapa? Dengarkan. Ini pelan-pelan, Iblis. lembut-lembut. Ya, iblislah Supaya- yang supaya menjadi jangan bapak. diturunin. Nggak usah turun aja. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Masa apologet Kristen nggak ada ilmu begitu? Gini ya teman-teman, iblislah yang menjadi bapakmu. Maunya ini siapa? Mau yang di nomor 37 sampai 39. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, Yesus. Aku yang seorang mengatakan kebenaran. Nah, apa kata dia? Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, iblis tadi, membunuh aku, Yesus. Jadi, percobaan pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan bapaknya orang yang ingin membunuh Yesus, yaitu, simpulkan sendiri. Iya nih. Silakan, banyak lagi yang mau naik nih. Astagfirullah. Siapa yang Kristen naik dulu aja. Saya tidak tahu yang Kristen yang Muslim. Banyak sekali yang mau naik. Coba Pak David. Banyak sekali yang mau naik sini. Aduh. Naura Muslim atau Kristen? Naura Muslim atau Kristen? Southman Kristen atau Muslim? Naura, Pak Southman Muslim atau Kristen? Baik, Naura diturun dulu ya. Pak Southman bisa open cam. Aturan dari Uniripa katanya harus open cam. Karena ada isu dengan udah bisa tuh. Silakan Pak. Gimana dengan temanya? Ini pembahasannya mengenai apa ini? Tuhannya Kristen itu punya Tuhan. Bapak setuju tidak? Kalau hostnya ini agamanya apa? Agamanya Islam, Pak. Seperti Yesus. Terus ngapain bahas-bahas Kristen? Kristen itu yang bahas, Pak, bukan kita. Namanya Edis. Edis itu Kristen. Kata dia, Yesus, Tuhannya orang Kristen, punya Tuhan. Nah, Bapak sebagai Kristen setuju tidak? Masuk aku gini. Aku Kristen, abang Islam. Ngapain bahas-bahas agama lain gitu ajanya? Memang Agama apa? Agama apa? Pokoknya agama lain lah gitu. Yesus agamanya apa, Pak? Iya, Yesus itu nggak ada agamanya itu. Makanya saya bahas Yesus. Karena kata orang Kristen, namanya Edis, Yesus Tuhannya orang Kristen, punya Tuhan. Yang saya bahas Tuhannya orang Kristen, bukan orang Kristennya. Nah, Bapak setuju nggak Yesus punya Tuhan? Pokoknya gini lah, Bang. Pokoknya ngapain kita bahas-bahas? Udah, Bapak di bawah aja kalau nggak mau ini diskusi satu-satu. Kasihan yang bawah nunggu.
Siapa lagi? Siapa lagi ya? Yang Kristen mana bisa ini nggak? Yang Kristen bisa WA, apa namanya? Chat. Teman-teman, kata Edis tadi, keselamatan dalam Kristen itu bukan di penyaliban. Bagus. Satu ya. Saya jujur aja nggak tahu nih yang mana Kristen. Kalian nggak tahu wajahnya kotak-kotak atau bulat, nggak jelas itu. Siapa nih? PVC Muslim atau Kristen? PVC Muslim atau Kristen? Dihitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. DFS Muslim atau Kristen? Kasian mereka teman-teman Kristen. Ikutlah Muslim atau Kristen. Ikutlah Muslim atau Kristen. Bisa open cam? Bisa. Boleh open cam tuh. Open cam dulu. Kata Uniripa open cam. Pada boy Muslim atau Kristen? The boy. Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pak, ikutlah, bisa open cam dulu. Udah saya undang. Pak, ikutlah. Ya. Open cam dulu, itu udah diundang. Kalau nggak open cam di bawah. Kenapa itu? Nggak kelihatan wajahnya. Oh, ya sudah ini. Kan kelihatan ini. Oh iya, silakan Pak. Apa Pak? Sebentar dulu, saya dulu. Pak 217 Muslim atau Kristen? Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan Pak sebelum diskusi dengan Kristen? Ya, ada yang saya pesan juga, Bang. Saya bangga dengan semua umat Islam, Bang. Maksud Indonesia ini idola saya, Bang. Oh, Masya Allah, iya betul. Siap. Tapi saya kalau diskusi ini jelaskan yang sejelas-jelasnya, Bang, sama mereka oten-oten ini biar nggak Ya. salah paham. Nah, atau Ya, yang mereka para didoktrin. Iya. Pahami Bibelnya masing-masing gitu aja, Bang. Siap Pak. Baik Oke, Bang. Pak. Assalamualaikum Siap Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak, ikutlah apa yang mau sampaikan. Temanya Tuhan Oten bertuhan. Setuju nggak? Anda Kristen kan ya? Kristen. Heeh. Ayo, gimana? Ya kau ngerti nggak bahas Tuhan kira-kira? Itu kata orang Kris, kata Edis, Tuhan Oten bertuhan. Enggak. Maksudnya jangan bawa orang lain, kita aja dialog. Jangan bawa narasi lain ke ini. Antara yaudah. kita, iya, maksudnya Nah, gitu. itu sudah ada klaimnya tuh. Tuhan Menurutmu Oten. gini-gini, bagaimana kau bisa mengenali Tuhan? Kenalkan dulu Tuhan yang bisa dikenali secara universal, coba. Oh, Tuhan itu Sana. dia ya, Tuhan itu lahir. Terus Tuhan itu diludahi. Setuju nggak? Tuhan itu lahir, artinya lahir itu apa? Apa Lahir dari itu? brojol dari perempuan. Ya, apa Anda setuju nggak? apa yang keluar? Apa yang keluar? Tuhan keluar Ya, yang keluar itu berupa apa? berupa Tuhan. Enggak gini maksudnya, kalau kau tidak berpengetahuan oh ini- filsafat, kau tidak Ish. memiliki pengetahuan. Tuh, Biar kau saya ajari. sudah mengajukan pendapat saya. Anda setuju nggak kalau Tuhan lahir, Tuhan Jadi diludahi, yang dibuat disebut bonyok, lahir itu gini-gini, biar kau ajari. brojol? Yang disebut lahir itu ada dua aspek. Ada dua aspek yang saling berkaitan disebut lahir. Setuju nggak itu. Tuhan lahir, brojol? Ada yang gimana? Kau ini lahir juga nggak ngerti. Ternyata lahir kau pun nggak ngerti. Nggak jelas. Turun. Kau yang nggak jelas. Bu The Archarians Muslim atau Kristen? The Archarians Muslim atau Kristen?
Teman-teman Kristen yang Kristen coba dibantu apa namanya? Kasih tanda misalnya paus gitu. Aku klikin semua aja lah. Kasian, tok 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 tok. Tek, tek. Southman Hasan Maryam Etikus Nandar Muslim atau Kristen? Etikus Nandar Hasan Maryam Muslim atau Kristen? Percayalah agamamu sendiri, bahasa agamamu sendiri. Bapak yang tadi ya? Iya. Apa ada yang mau tanyakan nggak tentang agama saya? Enggak, masuk aku. Ngapain dibahas agama lain? Saya sudah bahas Pak agama saya. Dan menurut agama saya, Yesus itu orang yang soleh. Bapak setuju nggak? Ya. Dia hamba Tuhan. Setuju nggak? Ya. Nah, dia tidak disalib. Setuju nggak? Gini, walaupun mau itu agama saya, Pak. Bapak suruh saya bahas agama saya. Dia tidak mati. Setuju nggak? Mau mati, mau apapun itu kita ini manusia sekarangnya. Pak, saya tanya Pak, bisa nggak Tuhan mati? Bapak aja deh yang bahas agama Bapak. Saya mendengarkan. Bisa nggak Tuhan mati? Aku nggak bahas Tuhan, cuman istilahnya gininya. Bahas agama. Ini tanya, saya nanya kepada Bapak. Menurut Pak Southman, bisa nggak Tuhan mati? Mau apapun Tuhan itu bisa. Mau Bisa mati, mati? mau hidup, mau abadi bisa. Kalau Tuhan mati, siapa yang ngatur dunia? Istilahnya Tuhan itu kamu percaya nggak? Kamu pernah lihat Tuhanmu? Belum pernah, Pak. Bapak pernah nggak lihat Tuhan Bapak? Ya itu udah kena kamu. Bapak emang udah pernah lihat Tuhan Bapak? Aku bikin pertanyaan. Kamu bikin Belum pernah. pertanyaan. Jawabannya belum pernah. Sekarang Bapak jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan mati, siapa yang mengatur dunia? Kita sebagai manusia bisa berubah, bisa hidup, bisa apa. Gak nanya Bapak, nanya Tuhan yang mati. Tuhan mati itu siapa yang ngatur dunia? Ya. Sebelum mati, itulah kekacauan kita ini. Ibaratnya membahas agama ini. Tadi udah aku buka kamera, dulu kali aku buka kamera. Harus katanya Pak. Kita itu harus buka kamera. Kalau nggak bisa di sini, Pak. Ini Katanya tempat kita kalau- mengedukasi publik. Kalau nggak buka kamera ditambah malapetaka. Udah 2 kali aku naik. Maksud aku gini, Bang. Ya buka kamera dulu, Pak. Bapak kalau nggak buka kamera saya turunin ya. Kita nggak. Buka kamera, kita di buka sini Pak, buka. edukasi, Pak. Buka Pak, cepet Pak, daripada diturunin. Buka dulu sebentar, itu buka. Udah Pak. tadi ku buka, udah. Sekarang Bapak diturunin. Kalau Bapak nggak bisa kita turunin ya. Ayo Pak. Enggak. Bukalah. Pak. Bukan masalah kamera tadi, bukan. Masalahnya itu aturan. Yaudah gini aja. Bapak nggak mau debat lintas agama kan? Kalau masalah agama itu samanya itu. Ya udah, kalau nggak mau debat lintas agama, Bapak turun, jangan nonton ya. Bapak tidur aja ya. Jangan nonton aja. Cuci kaki, cuci tangan, terus Bapak minum obat cacing ya. Parah. Ternyata iya ya. Ternyata bener ya, katanya perempuan lebih kejam daripada. Makanya aku nih masih konsisten Iya. ikuti aturan. Minum obat cacing aja. Pak Azamata Razaka sama Pak Aman Muslim atau Kristen?
Aman 99 Muslim atau Kristen? Aman. Azam apa sih? Azamata Razaka. Yang nyambung Pak kalau ngobrol Pak. Yang nyambung kalau ngobrol. Tuhan Oten bertuhan. Aneh-aneh. Gimana Pak? Cuma Tuhan siapa? Apa masalah Kristen nih? Iya. Hidung Bapak bolongnya satu ya? Tadi pakai topeng, sekarang begini ya. Lubang hidung Bapak cuma satu ya? Pasti lubang hidungnya satu, malu dia. Kebayang nggak sih hidungnya satu lubangnya? Satu arah. Tadi sudah kasih tahu kan, Tuhan itu diludahi, Tuhan itu ditonjok, ditutupi wajahnya kayak gitu. Oke, Yohanes pasal 19. Iya apa? Bapak setuju nggak? Setuju nggak? Tuhan itu dia. Kok? Cuma boleh. Allah ya Rabbi, jadi nggak ngantuk Bapak nih. Emi Koko Muslim atau Kristen? Emi Koko Muslim atau Kristen? Bapak tadi langsung mabuk lem. Kenapa? Lucu-lucu Kristen dulu ya. Lucu ya. Ada aja kelakuan. Kenapa ya mereka begitu semua? Mungkin mereka takut. Biasanya orang takut itu karena memang tidak punya pegangan. Begitu. Biasanya begitu. Udah ini Kang Chan udah nggak ada Oten. Oke, ya udah mau ditutup. Siapa tuh? Baik, teman-teman, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Quran mengatakan, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, dipanggil oleh Allah. Saya tahu kalian mungkin tidak menuhankan Allah sementara ini, tapi Allah yang menciptakan kalian, teman-teman Kristen khususon, memanggil ta'alau ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, la na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bi syai'a,
Jangan menyekutukan, jangan bilang Tuhan 3 lalu jadi hipokrit disebut 1, 3, 1, 3, 1. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan ada penguasa-penguasa lain. Nah, di situ kita titiknya sama. Menurut Bible Tuhan itu 1, kalian Tuhannya 3. Baik, kalau gitu kita tutup. Supaya tidak tetap menekan Tuhan yang 1. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aku tutup ya teman-teman semua. Makasih Kang Chan, terima kasih semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.